Halo, assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, aku di sini Zazkia Rahmadinullah dari kelas 12 Fakul 3 akan menjelaskan tentang koperasi dari mata pelajaran ekonomi bisnis. Disimak ya. Nah, di sini ada pengertian koperasi. Definisi menurut Undang-Undang Koperasi Nomor 25 Tahun 1992 Pasal 1 yang menyebutkan bahwa badan usaha yang beranggotakan orang atau seorangan atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan. Landasan, asas, tujuan, dan nilai. Koperasi berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945 serta asas kekeluargaan. Koperasi bertujuan meningkatkan kesejahteraan anggota, pada khususnya dan masyarakat umumnya, sekaligus menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari tatanan perekonomian nasional. Nilai yang mendasari kegiatan koperasi adalah kekeluargaan, menolong diri sendiri, bertanggung jawab, demokrasi, persamaan, keadilan, dan kemandirian. Koperasi juga melaksanakan prinsip-prinsip yaitu yang pertama, keanggotaan koperasi bersifat sukarela dan terbuka. Yang kedua, pengawasan oleh anggota diselenggarakan secara demokratis. Dan yang ketiga atau yang terakhir, anggota berpartisipasi aktif dalam kegiatan ekonomi koperasi. Selanjutnya jenis-jenis koperasi. Yang pertama itu adalah koperasi simpan pinjam. Adalah lembaga keuangan mikro yang memberikan pinjaman modal kepada anggotanya untuk memajukan ekonomi. Kedua, koperasi produksi. Koperasi yang beranggotakan produsen bekerja sama untuk mengolah bahan baku menjadi barang jadi. Yang ketiga, koperasi konsumen. Koperasi yang menyediakan barang atau jasa untuk meningkatkan daya beli anggotanya sebagai pemilik dan pelanggan. Yang keempat, koperasi pemasaran yang menampung dan memasarkan produk kepada anggota konsumen. Nah, yang terakhir adalah koperasi jasa. Koperasi dengan anggota sebagai pemilik dan konsumen atau produsen jasa bisa berupa koperasi pengadaan jasa, produsen jasa, atau pemasaran jasa. Oke, selanjutnya adalah sisa hasil usaha atau SHU. SHU adalah pendapatan yang didapat koperasi dalam 1 tahun buku dikurangi penyusutan, biaya, dan kewajiban lain, termasuk pajak dalam 1 tahun buku yang bersangkutan. Sisa hasil usaha digunakan seluruhnya atau sebagian untuk beberapa keperluan seperti yang pertama, SHU setelah dikurangi dana cadangan dibagikan kepada anggota sebanding jasa usaha yang dilakukan oleh masing-masing anggota dengan koperasi. Yang kedua, besarnya pemupukan modal dana cadangan ditetapkan dalam rapat anggota. 3. Penetapan besarnya pembagian kepada para anggota dan jenis serta jumlahnya ditetapkan oleh rapat anggota sesuai dengan ADART koperasi. Yang terakhir, berdasarkan SHU yang diterima oleh setiap anggota akan berbeda, bergantung pada besarnya partisipasi modal dan transaksi anggota terhadap pembentukan pendapatan koperasi. Oke, selanjutnya prinsip-prinsip pembagian sisa hasil usaha atau SHU. Yang pertama, SHU bersumber dari anggota. Yang kedua, SHU anggota adalah jasa dari modal dan transaksi usaha yang dilakukan anggota sendiri. Yang ketiga, pembagian SHU anggota dilakukan secara transparan. Yang keempat, SHU anggota dibayar secara tunai. Dan yang kelima atau yang terakhir, pembagian SHU per anggota. Oke, next, peran koperasi. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 Pasal 4, peran koperasi yaitu yang pertama, membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota, pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya. Yang kedua, berperan secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat. 3. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai gurunya. Yang keempat, berusaha mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi. Oke, selanjutnya organisasi dan pengelolaan koperasi. Yang pertama, organisasi koperasi terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama, struktur internal organisasi koperasi melibatkan perangkat organisasi di dalam organisasi itu sendiri. Perangkat organisasi koperasi adalah rapat anggota, pengurus, pengawas, dan pengelola. Kedua, struktur eksternal organisasi koperasi berhubungan dengan penggabungan koperasi sejenis pada suatu wilayah tertentu. Penggabungan ini dibutuhkan untuk pembinaan, pelatihan, kemudian mendapatkan modal dan kebutuhannya.
Yang kedua, pengelolaan koperasi. Dalam mengelola koperasi, perlu dipikirkan perangkat-perangkat organisasi yaitu rapat anggota, pengurus, dan pengawas. Rapat anggota menetapkan garis-garis besar pada kebijakan yang harus dikerjakan pengurus. Pengurus bekerja atas dasar pada kebijakan yang ditetapkan oleh rapat anggota dengan rambu-rambu ADART minimal 1 kali dalam setahun. Pengurus menyampaikan laporan pertanggungjawabannya pada rapat anggota. Oke, sumber permodalan koperasi. Yang pertama itu adalah modal koperasi yang terbagi lagi menjadi 4, yaitu yang pertama, simpanan pokok, yaitu adalah kontribusi awal anggota saat bergabung, menunjukkan kepemilikan dalam koperasi. Yang kedua, simpanan wajib, setoran rutin anggota untuk memperkuat keuangan koperasi dan mendorong partisipasi aktif. Yang ketiga, dana cadangan, yaitu adalah alokasi keuangan yang disisihkan untuk melindungi koperasi dari resiko dan memperkuat modal. Yang keempat, hibah, sumbangan atau bantuan finansial tanpa pengembalian, bisa berasal dari pemerintah atau lembaga donor untuk mendukung tujuan koperasi. Kedua, modal pinjaman, yaitu berasal dari anggota, koperasi lainnya, bank dan lembaga keuangan lainnya, penerbitan obligasi dan surat utang lainnya, dan sumber lain yang sah. Nah, selanjutnya faktor-faktor yang mempengaruhi kehidupan koperasi. Yang pertama, kesadaran koperasi. Yang kedua, pengetahuan dan keterampilan pengurus. Yang ketiga, peran pemerintah. Dan yang terakhir adalah modal. Nah, ini dia yang terakhir, usaha pembangunan koperasi. Yang pertama, yaitu memberikan penyuluhan tentang koperasi. Yang kedua, meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pengurus. Dan yang ketiga, meningkatkan permodalan koperasi. Nah, itu dia penjelasan singkat tentang koperasi. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.